Ada orang bergaji puluhan juta tapi tetap berhutang. Ada juga yang bergaji pas-pasan tapi punya simpanan. Temukan 8 strategi praktis agar keuanganmu tetap sehat di tengah ketidakpastian ekonomi. Triwulan 1 tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat hanya 4,87% secara tahunan. Terendah sejak kuartal 3 2021. Konsumsi rumah tangga yang biasanya menjadi penopang utama ekonomi justru melambat meskipun ada momentum Ramadan dan Idul Fitri. Di saat yang sama, inflasi bulanan pada Maret melonjak 1,65% sejak tahun 2014. Angka-angka ini bukan sekedar statistik, ini potret nyata tekanan yang dialami banyak keluarga. Bisa jadi kamu juga merasakannya, belanja makin mahal, tabungan makin menipis, dan masa depan terasa semakin tidak pasti. Tapi justru di tengah ketidakpastian inilah, langkah-langkah kecil bisa membuat perbedaan besar. Sekarang, mari kita bahas 8 cara bijak mengatur keuangan agar hidupmu tetap stabil, bahkan saat ekonomi tak menentu. Yang pertama, perkuat anggaran dan pelacakan pengeluaran. Sekarang, semakin banyak orang mulai membiasakan diri mengatur keuangan secara lebih sadar. Bukan hanya orang kantoran atau pebisnis, tapi juga ibu rumah tangga, karyawan lepas, bahkan pelajar. Kebiasaan mencatat pengeluaran harian, membuat anggaran bulanan, dan menyisihkan tabungan di awal bulan mulai jadi pilihan orang banyak. Kamu bisa memulai dari metode sederhana seperti 70-20-10. 70% untuk kebutuhan hidup, 20% untuk tabungan, dan 10% untuk investasi dan pengembangan diri. Catat semua pengeluaran, sekecil apapun itu, karena bukan belanja besar yang sering menguras keuangan, tapi hal-hal kecil yang dianggap wajar dan dibiarkan terus-menerus. Kalau selama ini kamu masih mengelola uang tanpa arah, tanpa catatan, dan hanya berdasarkan rasa, sudah saatnya mencoba cara yang lebih terstruktur. Bukan soal ikut-ikutan, tapi karena zaman sudah berubah dan cara lama tidak lagi memberi hasil yang sama. Sudahkah kamu membiasakan cara yang baru? Atau masih bertahan di pola lama yang terus membuatmu merasa cukup padahal terus bocor tanpa sadar? Yang kedua, prioritaskan kebutuhan daripada keinginan. Hidup ini seperti membawa satu ember air di tengah padang yang kering. Kamu tidak bisa menuangkan ke semua arah karena airnya terbatas. Maka kamu perlu memilih kemana air ini benar-benar harus mengalir agar tidak sia-sia. Begitu pula dengan uang, setiap rupiah yang kamu miliki adalah air dalam ember itu. Kalau kamu habiskan untuk memuaskan dahaga sesaat, maka saat benar-benar haus nanti, kamu tidak punya apa-apa. Di zaman yang penuh godaan visual, kita sering lupa mana yang benar-benar kita butuhkan. Iklan membuat pekerjaan terbaru terlihat seperti kebutuhan pokok. Media sosial membuatmu merasa harus tampil seperti orang lain agar dianggap cukup. Padahal kebutuhan hidup tidak pernah bersuara keras seperti keinginan. Ia tenang tapi penting. Beras, listrik, obat, sewa tempat tinggal, itulah air untuk kehidupanmu. Tapi kalau embermu lebih dulu tumpah untuk hal yang tidak mendesak, jangan heran jika kamu merasa kekeringan di tengah bulan. Saya percaya setiap orang pasti pernah tergoda, tapi yang membedakan kita bukan siapa yang paling kuat menahan keinginan, melainkan siapa yang paling sadar bahwa tidak semua hal harus dibeli hari ini. Coba renungkan kembali, apakah selama ini kamu memberi makan kebutuhan atau justru memanjakan keinginan? Karena dari pilihan-pilihan kecil itulah arah hidup kamu perlahan dibentuk. Yang ketiga, bangun dan lindungi dana darurat. Bayangkan kamu sedang berjalan di atas jembatan gantung yang panjang. Selama ini kamu merasa aman karena jembatan itu kokoh menopang langkahmu. Tapi tanpa disadari, ada tali yang mulai melemah, papan yang mulai lapuk. Suatu hari angin kencang datang dan jembatan itu bergoyang hebat. Kalau kamu tidak punya tali pengaman, satu langkah salah bisa membuatmu jatuh. Begitu pula hidup. Kita sering merasa aman karena punya pekerjaan atau penghasilan tetap. Tapi hidup punya caranya sendiri untuk menguji kesiapan kita. Dengan kabar PHK, kecelakaan, atau tagihan medis yang tidak pernah kita rencanakan. Di titik seperti itu, yang menyelamatkan bukan gaji bulanan, tapi dana darurat yang sudah disiapkan jauh-jauh hari. Idealnya kamu menyiapkan 3 hingga 6 kali pengeluaran bulanan,
simpan di tempat yang aman dan mudah diakses seperti rekening terpisah atau instrumen keuangan yang liquid. Mulailah dari yang kecil, konsisten lebih penting daripada jumlah. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi pelindung yang nyata saat hidup mendadak berubah arah. Sudahkah kamu menyiapkan tali pengaman untuk jembatan kehidupanmu? Atau kamu masih melangkah tanpa pelindung, berharap angin tidak datang terlalu kencang? Yang keempat, kelola dan hindari hutang yang tidak perlu. Ada seorang karyawan yang setiap bulan terlihat sibuk. Pagi pulang malam, gaji tetap masuk, tapi hidupnya tidak pernah terasa lega. Semua penghasilannya sudah habis bahkan sebelum ia sempat menikmatinya. Sebab hampir setengah dari gajinya langsung lari ke cicilan seperti kartu kredit, pinjaman online, dan barang-barang yang dulu dianggap sebagai reward untuk diri sendiri. Yang menyakitkan, sebagian besar barang itu bahkan sudah jarang ia pakai, tapi cicilannya masih berjalan dan bunganya terus bertambah. Ia mulai sadar yang membuat hidup berat bukan semata kekurangan uang, tapi karena terlalu mudah mengambil utang untuk hal yang sebenarnya tidak mendesak. Kondisi ekonomi sekarang tidak lagi bisa ditanggapi dengan gaya hidup lama. Suku bunga tinggi, harga kebutuhan naik, dan penghasilan belum tentu bertambah. Kalau kamu sudah punya hutang, prioritaskan lunasi yang paling membebani. Jangan biarkan bunga menggerogoti masa depanmu. Dan kalau hari ini kamu masih punya pilihan, jangan penuhi keinginanmu sesaat dengan cicilan panjang. Gengsi tidak akan pernah menyelamatkanmu dari penagihan, tapi kesadaran hari ini bisa menyelamatkan hidupmu besok. Coba renungkan, apakah kamu benar-benar butuh utang itu atau hanya ingin terlihat seperti orang lain? Karena hidup yang tenang tidak butuh pengakuan, tapi perencanaan. Yang kelima, disiplin menabung dan berinvestasi. Confucius pernah berkata, orang yang memindahkan gunung adalah orang yang mulai dengan memindahkan batu-batu kecil. Menabung dan berinvestasi pun demikian. Bukan soal besar kecilnya jumlah, tapi tentang keberanian untuk memulai dan kesetiaan untuk melanjutkan. Banyak orang menunggu uang sisa untuk ditabung, padahal yang sering tersisa hanyalah keinginan untuk belanja lebih. Warren Buffett mengingatkan, belanjakan dari sisa menabungmu, bukan menabung dari sisa belanja. Kamu bisa mulai dari 10% saja. Sisihkan di awal sebelum tergoda membelanjakan semuanya. Pilih investasi yang aman dan sesuai kemampuanmu seperti emas atau reksadana pasar uang, khususnya di masa ekonomi yang belum stabil. Konsistensi jauh lebih penting dari angka besar yang jarang hadir. Coba tanya pada dirimu, apakah selama ini kamu sudah bergerak atau hanya terus menunggu saat yang sempurna? Karena kemajuan bukan datang dari menunggu, tapi dari kesediaan membangun sedikit demi sedikit. Yang keenam, cari penghasilan tambahan. Sekarang semakin banyak orang tidak lagi bergantung pada satu sumber penghasilan. Di era digital, membuka peluang tambahan tidak harus menunggu modal besar, cukup dari hobi, keterampilan sederhana, atau barang yang sudah tidak terpakai. Menulis, memasak, desain, atau menjual barang bekas, semuanya bisa menjadi jalan tambahan asal kamu mau belajar dan mulai mencoba. Tren ini tumbuh bukan karena semua orang ingin kaya, tapi karena banyak yang sadar bahwa bertahan hidup hari ini butuh langkah lebih cerdas dan fleksibel. Coba pikirkan, apakah kamu masih terpaku pada pola lama, berharap cukup dari satu penghasilan, atau sudah mulai membuka ruang baru untuk potensi yang selama ini terabaikan? Karena di tengah ketidakpastian, peluang bisa datang dari tempat yang paling sederhana, asal kamu bersedia melihat dan memanfaatkannya. Yang ketujuh, hindari pembelian tergesa-gesa dan gengsi. Dalam buku Atomic Habits, James Clear menulis, jadilah perancang duniamu, bukan sekedar konsumen di dalamnya. Pernyataan ini mengingatkan kita bahwa setiap keputusan termasuk dalam hal belanja mencerminkan arah hidup yang sedang kita bangun. Seringkali orang membeli sesuatu bukan karena benar-benar membutuhkan, melainkan karena ingin merasa lebih baik, ingin terlihat mampu, atau sekedar mengikuti tren yang sedang ramai. Pembelian yang dipicu emosi seperti ini memang terasa menyenangkan sesaat, tetapi dampaknya jangka panjang, anggaran bocor, tabungan tergerus, dan rasa cukup semakin jauh. James Clear menjelaskan bahwa kebiasaan kecil adalah suara yang kita berikan untuk membentuk siapa diri kita. Jika kita terus membeli tanpa pertimbangan, maka kita sedang meneguhkan identitas sebagai konsumen yang tidak sadar.
Berikan jeda sebelum membeli. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar saya butuhkan? Dengan bertanya, kamu sedang melatih kesadaran. Dan dari kesadaran itulah lahir kedewasaan finansial yang sejati. Gunakan promo dengan bijak, bukan untuk menambah barang yang tidak perlu, tetapi untuk menghemat pada barang yang memang penting. Coba renungkan, sudahkah kamu menjadi perancang keputusanmu sendiri? Atau masih menjadi penumpang dari arus yang mendorong tanpa arah? Karena kedewasaan tidak selalu terlihat dari seberapa banyak yang kamu miliki, tapi dari seberapa bijak kamu menjaga apa yang sudah ada. Yang kedelapan, tetap terinformasi dan adaptif. Heraklitus, seorang filsuf Yunani kuno, pernah mengatakan, tidak ada yang abadi kecuali perubahan. Pernyataan ini mengingatkan kita bahwa perubahan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Dalam konteks ekonomi, perubahan dapat terjadi dengan cepat dan tak terduga. Inflasi yang naik turun, fluktuasi nilai tukar, hingga dinamika pasar global yang mempengaruhi kondisi keuangan kita. Di tengah ketidakpastian ini, kemampuan untuk tetap terinformasi dan adaptif menjadi kunci. Dengan mengikuti perkembangan berita ekonomi, mempelajari dasar-dasar keuangan, dan tidak ragu untuk berkonsultasi dengan ahli, kita dapat membuat keputusan finansial yang lebih bijak dan tepat waktu. Coba renungkan, apakah selama ini kamu sudah cukup mengambil inisiatif untuk mencari informasi dan menyesuaikan strategi keuanganmu? Atau justru masih bertahan dengan cara lama yang tidak lagi efektif? Karena dalam dunia yang terus berubah, pengetahuan dan kemampuan untuk menyesuaikan diri bukan hanya keunggulan, tetapi kebutuhan untuk bertahan dan berkembang. Sekarang mari kita tarik napas sejenak dan jujur pada diri sendiri. Bisa jadi selama ini kamu merasa keuanganmu tidak pernah cukup. Setiap bulan terasa seperti perlombaan yang tidak pernah selesai. Baru bernapas sudah harus berlari lagi. Tapi hari ini mari kita lihat lebih dalam. Apakah benar yang kurang itu jumlahnya? Atau arah yang belum kamu tentukan? Uang tidak selalu soal besarannya. Ia tentang cara berpikir, tentang arah, tentang keputusan-keputusan kecil yang kita buat setiap hari. Renungkanlah sejenak makna ini. Filsuf Lao Tzu pernah berkata, menguasai orang lain adalah kekuatan, menguasai diri sendiri adalah kebijaksanaan. Dan di tengah dunia yang penuh dorongan untuk memiliki segalanya, yang paling kita butuhkan adalah kemampuan untuk berkata, ini cukup, saya bisa atur ini dengan sadar. Tanyakan kembali pada dirimu, apa yang sebenarnya sedang kamu kejar? Keamanan, ketentraman, atau kebebasan untuk hidup tanpa cemas? Semua itu bisa dimulai bukan dari kekayaan besar, tapi dari satu langkah kecil yang dikelola dengan bijak dan penuh kesadaran. Dan jika hari ini kamu sedang dalam fase bertahan, dengan gaji yang terbatas, dengan tanggungan yang berat, atau dengan kecemasan yang tak selalu bisa kamu ceritakan, ketahuilah, kamu tidak sendiri. Kamu sedang tumbuh, kamu sedang membangun kekuatan dari dalam. Teruslah melangkah, bukan dengan terburu-buru, tapi dengan penuh kesadaran dan keyakinan. Karena masa depan yang damai tidak datang karena keberuntungan, tapi karena keputusan bijak yang kamu ambil, satu demi satu mulai hari ini. Kalau hari ini kamu merasa lebih tenang setelah menonton video ini, itu tandanya hatimu sedang siap untuk berubah. Sebarkan pada seseorang yang sedang butuh arah. Tekan tombol like dan subscribe agar kita bisa terus bersama dalam perjalanan tumbuh dan mengatur hidup dengan lebih bijak.